Halo semua. So, belakangan ini kan ada dua huruf yang kita cintai sekali, yaitu AI. Nah, gimana sih caranya kita jadi seorang AI developer yang bisa fit to market? Oke, kita langsung cek aja di roadmap.sh untuk AI engineer. So, teman-teman, kalau misalnya teman-teman takut role teman-teman tergantikan, tenang aja, kita bisa switch role atau ganti ke role lain gitu ya. Misalnya programmer bisa digantiin nih katanya sama AI. Nah, AI sendiri kan butuh engineer-nya ya. Jadi, ini yang harus teman-teman pelajari untuk jadi AI engineer. Yang pertama, prerequisite-nya sendiri di sini udah ada di antara front end, back end atau full stack. Jadi, teman-teman minimal kuasai antara tiga ini dulu. Kalau bisa full stack, oke lah, bagus. Bisa front end, bisa back end, dan lain sebagainya. Jadi, itu untuk prerequisite-nya katanya. Kemudian, ini ada pad-nya ya. Untuk introduksinya kita harus tahu dulu nih role AI engineer nih ngapain. Terus AI engineer versus machine learning engineer tuh bedanya apa. Jadi kita harus tahu dulu itu. Kemudian kita menggunakan pre-train model. Apa sih pre-train model dan apa keuntungannya gitu dan limitasinya apa. Terus kemudian pre-train model tuh model yang udah dilatih sebelumnya gitu ya. Kayak OpenAI ini, OpenAI models dan lain sebagainya gitu. Nah, terus teman-teman juga harus tahu tentang AI versus AGI, terus LLM juga harus tahu LLM tuh ngapain sih gitu dan lain sebagainya, terus interface, training, embedding, vector database, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian, ini ada yang namanya OpenAI Platform. Ada Google Gemini, ada Azure AI, dan lain sebagainya gitu ya. Ini banyak banget nih yang bisa kita explore. Kemudian nextnya ada OpenAI API. Jadi OpenAI ini punya API publik yang bisa kita cobain duluan gitu sebelum kamu jadi engineer itu sendiri gitu. Jadi untuk membuat sesuatu yang bagus kita harus menggunakan sesuatu dulu dan jadi ngerti gitu ya sama modelnya gitu. Ada chat compression, terus ada writing prompts juga, dan juga ada maximum token, token counting, dan juga pricing consideration dan lain sebagainya gitu ya. Karena ternyata teknologi AI ini nggak murah, jadi kita harus ngerti juga nih pricing consideration-nya. Dan juga ada OpenAI Playground, dan ada yang namanya fine tuning dan juga prompt engineering. Nah, prompt engineering sendiri ada roadmap-nya sendiri ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di roadmap.sh. Ini nggak akan dibahas di video ini. Jadi untuk menghasilkan result yang baik itu perlu dilakukan yang namanya prompting. Nah, prompting yang baik itu ada teknik-tekniknya juga gitu. Kayak kita harus define role si AI-nya, kita harus kasih tujuan yang jelas, kita harus kasih constraint, bahkan kita harus kasih tahu juga AI-nya pengen hasilnya tuh bentuknya formatnya apa. Apakah itu teks, apakah paragraf, list, table, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nextnya ada AI Safety and Ethics. Jadi untuk penggunaan AI juga ada yang namanya etikanya gitu ya. Gimana caranya kayak macam-macam prompt injecting attack untuk kita nge-prevent itu. Terus ada security and privacy concern dan juga ada bias and fairness gitu. Jadi pakai AI itu nggak sembarang pakai AI gitu ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan juga konsep etika dan juga safety-nya. Nah, teman-teman juga diminta untuk understanding AI safety issues gitu ya. Dan ada beberapa hal tambahan di sini gitu ya. Kemudian ada open source AI gitu. Kita belajar open source AI. Jadi ada open versus closed source model. Dan juga ada popular open source model. Kalau kita klik di sini, teman-teman biasanya bisa dapat apa yang harus dilakukannya gitu. Nextnya ada yang namanya Hugging Face. Jadi kita menemukan open source model. Jadi di sini ada listnya, ada Hugging Face Task dan juga Hugging Face Hub gitu. Dan menggunakan si open source model itu. So untuk membuat sesuatu yang bagus kita harus menggunakan sesuatu ya, kayak yang aku bilang tadi gitu ya. Ada interface, ada inference SDK dan juga ada transformasi JS. Masih banyak lagi gitu, contohnya. Nextnya kita harus ngerti yang namanya embedding ternyata. Jadi apa sih embedding itu gitu? Nah, di sini ada OpenAI Embedding Model dan juga Pricing Consideration seperti biasa. Jadi ada OpenAI Embedding API gitu. Yang mana di sini ada open source embedding dan juga vector database dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya kelihatannya kayak panjang banget gitu ya dan banyak banget yang harus dipelajari dari atas sini sampai ke sini. Tapi ke bawahnya masih banyak lagi. Tenang aja teman-teman. Sebagai tech enthusiast kita ini pasti udah terbiasa lah dengan ngulik, belajar dan lain sebagainya gitu ya. So,
Kalau basicnya dari programmingnya udah kuat, harusnya ke AI Engineer ini teman-teman tinggal menyesuaikan teknologi-teknologi yang teman-teman gunakan aja. Oke, kita lanjut lagi nextnya ke apa lagi sih yang harus kita pelajari gitu ya setelah embedding gitu. Ada RAG and implementation gitu, RAG and implementation. Seperti biasa ada tools-tools dari OpenAI. Seperti biasa ada tools-tools dari OpenAI yang bisa bantu kita belajar untuk jadi engineer AI ke depannya gitu ya. Terus ada yang namanya AI agent. Nih teman-teman harus belajar juga yang namanya AI agent gitu ya. Entah itu manual implementation, OpenAI function atau tools, dan juga OpenAI assistant API gitu. Jadi kita membuild sebuah AI agent. Next, di sini ada multimodal AI. Bisa dilihat ya list-list yang harus kita pelajari kayak text to speech, video understanding, speech to text, terus image generation, image understanding. Jadi kita mengerti dulu gambar pertamanya, terus mungkin nantinya bakal bisa mengenerate image. Kemudian kita mengerti video, terus audio processing, text to speech, speech to text, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita harus pelajari juga tools-tools yang dipakai atau development tools yang dipakai sama AI engineer. Dan kedepannya masih banyak lagi yang bisa kita explore. Continue learning with following relevant katanya. Ada AI dan data scientist dan juga ada prompt engineering. Jadi itu teman-teman perjalanan untuk jadi AI engineer di tahun 2025 ini. Kalau kamu tertarik untuk jadi AI engineer, coba komen di bawah dan ayo kita diskusi di kolom komentar. Ketemu lagi di video lain dan jangan lupa subscribe. Cheers!